Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah. Segala puji syukur bersama-sama mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada siang hari ini dalam rangka menyambut kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengannya kita bersama berkumpul. Tentu tidak lain tidak bukan melainkan kita semua adalah orang-orang yang berharap esok di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Kumpulnya kita di sini tidak lain tidak bukan adalah kita orang-orang yang berharap karena di dunia kita rela berkumpul, maka kita memohon di akhirat Allah kumpulkan kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga kita bersama hari ini berkumpul tentu bukan hanya ingin merayakan kelahiran sang junjungan Nabi Muhammad, tetapi dengan kita merayakan kelahirannya kita juga ingin turut mengetahui akan sosok kepribadiannya, karena kita semua yang hadir adalah orang-orang yang di hatinya mengaku kalau kita ini punya cinta kepada beliau. Kita ini adalah orang-orang yang memang mungkin di hatinya telah ada secercah sedikit daripada cinta kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi cinta yang sedikit ini perlu untuk terus dijaga. Cinta yang sedikit ini bahkan perlu untuk terus ditumbuhkan. Dan tidak ada yang bisa menumbuhkan rasa cinta di dalam hati Nabi kita, di dalam diri kita ini, kecuali dengan kita semakin mengetahui apa dari pribadi Nabi kita. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Yang mau sayang sama Nabi Muhammad, maka dia perlu kenal Nabi Muhammad. Yang mau cinta sama Nabi Muhammad, dia perlu cari tahu tentang Nabi Muhammad. Bagaimana bisa rasa cintanya hadir kalau dia tidak kenal dengan nabinya? Bagaimana bisa cintanya tumbuh kalau dia tidak semakin kenal sosok nabinya? Makanya perayaan Maulid itu semakin hari semakin bertambah. Orang-orang makin berlomba-lomba terus-menerus merayakan Maulid Nabi. Agar apa? Agar umatnya makin hari makin tahu diri, agar umatnya makin hari makin tambah rasa cintanya di dalam hati. Untuk siapa hati ini kalau bukan untuk Nabi Muhammad? Buat apa hari ini kita dengar tentang orang-orang yang jatuh cinta, orang-orang yang tergila-gila, orang-orang yang suka akan seseorang lainnya, tapi yang justru telinga ini pengen dengar tentang bagaimana tergila-gilanya seorang makhluk, seorang umat yang tergila-gila cinta kepada Nabi. Justru kita mau belajar, kok bisa ada orang yang tidak hidup di zaman Nabi tetapi mereka bisa punya cinta sedalam itu sama Nabi? Kok bisa ada orang yang hidupnya bahkan tidak merasakan di zaman Nabi tetapi mereka memiliki kedekatan yang sebegitu dalamnya dengan Nabi? Kalau cerita tentang sahabat itu udah biasa.
Sahabat memang ada untuk membela Nabi Muhammad. Sahabat dihadirkan untuk kita memetik perjuangan dari perjuangan para sahabat untuk membela Nabi Muhammad. Kita jadikan cerita-cerita sahabat itu sebagai inspirasi kita. Tetapi lagi-lagi sahabat itu memang hidup di zaman Nabi. Kita kira orang punya cinta sedalam itu sama Nabi kalau emang hidup di zaman Nabi, tapi nyatanya semua itu disangkal. Untuk cinta sama Nabi gak harus sezaman dengan Nabi. Untuk tergila-gila sama Nabi gak harus di zamannya Nabi. Bahkan cinta sama Nabi tak lekang oleh waktu, tak peduli di zaman kapan, tak peduli jarak ini berapa abad darinya. Yang pasti untuk cinta sama Nabi itu bisa. Itu bisa. Mau kita hidup terpaut 1500 tahun jaraknya dengan Nabi. Kita yang ada di zaman hari ini dengan segala bentuk fitnah-fitnah dunia hari ini, masih ada nggak orang yang cinta sama Nabi? Masih ada. Masih ada nggak orang yang pengen hidup tetapi menghidupkan sunnah Nabi? Masih ada. Itu yang sudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita semua. Apa yang Nabi katakan? Tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung, beruntung, beruntung orang yang tidak pernah ketemu saya, tidak pernah langsung bertatap wajah dengan saya, tetapi mereka semua di hatinya punya iman kepada saya. Beruntung, beruntung, beruntung orang yang gak pernah ketemu Nabi tapi tahu-tahu punya iman buat Nabi. Orang yang tidak tinggal di zaman Nabi tetapi tahu-tahu punya iman buat Nabi. Kalau beriman saja sudah untung, apalagi di hatinya punya cinta kepada Nabi. Dan subhanallah, kita dikasih contoh-contoh tokoh-tokoh para alim ulama yang hidupnya tidak begitu lama dari kita, tetapi mereka punya cinta sama Nabi yang begitu luar biasa. Salah satunya maulid yang sering kita baca, maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali itu punya cinta sama Nabi gak kayak cinta kita-kita. Kalau cintanya kita sama Nabi kan ngerasain aja dalam hati. Tapi kalau Habib Ali cintanya sama Nabi, kata-katanya nunjukin cinta, perbuatannya nunjukin cinta, nasihat-nasihatnya nunjukin cinta. Sampai apapun yang kita lihat dari seorang Al-Habib Ali, itu kelihatan semua kalau memang dia itu betul-betul cinta sama Nabi. Kadang-kadang kalau kita mulutnya ngomong cinta, tapi begitu lihat perilaku kok jauh dari orang yang ngaku cinta. Kadang-kadang mulut kita berucap cinta, tapi begitu terlihat dalam tulisan, cenderung tulisan-tulisan kita jauh dari cerminan seorang pecinta. Kalau kita lihat Habib Ali ngaku pecinta, tapi Habib Ali nunjukin tulisannya semua itu tentang Nabi Muhammad. Tulisannya semua tentang Nabi Muhammad. Syair-syair yang beliau karyakan semuanya ngomongin tentang Nabi Muhammad. Dan semua syair, banyak orang ini pintar bersyair bu, banyak orang pintar berpuisi itu banyak kalau boleh jujur. Tapi kalau berpuisi, bersyair, mengutarakan ungkapan rasa cinta kepada sosok yang dicinta, itu gak banyak. Tapi kalau Habib Ali,
Kalau orang ngerti qasidah-qasidahnya, begitu qasidahnya lagi dibaca, syairnya lagi dibaca, kita punya rasa cinta kayak disiramin air, semakin tumbuh rasanya. Itu yang bisa ngerasain cuman yang ngerti doang. Kalau yang belum sadar, kok saya belum ngerasain begitu, makanya yang ngerti. Gimana caranya ngerti? Ya belajar. Biar bisa ngerasain apa artinya bacaan-bacaan dari lantunan syair-syair berupa qasidah maupun maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau didengar sama telinga ternyata di hati kayak disiram, tumbuh sesuatu di dalam sana. Padahal cuma telinga yang dengar, tapi hati kayak disiram, ada yang tumbuh di dalamnya. Cuma telinga yang dengar, tapi makin nambah. Wallah. Banyak tadi dibaca itu qasidah. Qasidahnya yang dibaca, qasidahnya Habib Ali. Begitu baru dibaca qasidahnya Habib Ali, saya mau tanya ibu-ibu tahu artinya apa enggak? Ibu-ibu nggak tahu artinya kan? Iya. Tapi buat yang tahu artinya tuh, kira-kira siapa yang tahu artinya di sini? Siapa yang tahu artinya di sini? Bingung siapa ya kira-kira ya? Kalau saya mau ngomong saya doang, saya nggak mau ngomong saya tahu artinya. Saya nanya ibu-ibu, ibu-ibu ada yang tahu apa enggak? Salah satu yang kadang suka bikin saya ngerasa sayang nih begini-begini. Ada qasidah dibaca artinya bagus, tapi yang dengar kagak paham. Yang dengar nggak tahu arti, tapi cuman menikmati. Tadi menikmati apa enggak? Menikmati. Kita cuma nikmati aja, alhamdulillah. Qasidahnya enak, suaranya enak soalnya ya. Suaranya enak, qasidahnya jadi enak. Kita tapi nggak tahu arti. Padahal di dalam situ Habib Ali lagi ngomong apa? Huwan nuru yahdil hadirina biya. Lagi ngomongin Nabi Muhammad itu cahaya. Cahaya yang nuntun kita dengan cahayanya. Orang kalau jalan gelap, nggak tahu jalan, nggak tahu arah. Tapi orang jalan dituntun dengan suatu arah, pakai cahaya, jalannya jadi terang benderang, tahu arahnya. Disebabkan dari mana? Disebabkan sederhana, gara-gara ada cahaya yang nuntun. Habib Ali kasih tahu kita, kamu tahu nggak? Nabi Muhammad itu penuntun. Dia adalah cahaya yahdil hairin, yang mana cahayanya itu menuntun semua orang-orang linglung buat ketemu jalannya. Banyak orang linglung hari ini. Banyak orang linglung hari ini. Orang linglung hari ini banyak banget. Alhamdulillah kita masih punya iman. Alhamdulillah punya Nabi Muhammad. Gara-gara punya iman, punya Nabi Muhammad, ya linglung-linglung kita, linglung-linglung kita masih datang maulid, pulang gembira, gitu ya. Linglung-linglung kita sumpah-sumpah di rumah, datang maulid, pulang gembira. Linglung-linglung kita paling sedih buka dompet kosong, datang maulid, pulang gembira. Ya ada hiburannya, alhamdulillah punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih tenang. Tapi di sana ada orang-orang linglung, linglung juga. Tapi karena nggak punya iman, nggak punya Nabi Muhammad, mereka milihnya loncat ke kali. Ada yang milih loncat ke sumur. Ada yang bahkan milih ngabisin nyawanya dengan cara-cara yang luar biasa, nggak dibenarkan dan lain sebagainya. Itu kenapa? Nggak punya iman, nggak punya Nabi Muhammad.
Tapi kita punya Nabi Muhammad, kita punya yang nuntun kita. Tapi masalahnya kita punya Nabi, malah kita nggak manfaatin Nabi jadi penuntun kita. Kita punya Nabi, tapi nggak banyak yang jadiin Nabi panutan dia. Kita punya Nabi yang bisa menghilangkan kelinglungan kita, tapi kita nggak jadiin Nabi sebagai orang yang mengeluarkan kita dari linglungnya kita semua. Kita punya Nabi yang bisa ngangkat semua kesulitan kita, tapi kita nggak benar-benar jadiin Nabi sebagai sosok yang bisa mengangkat kita dari kesulitan itu semua. Sebabnya apa? Karena kita nggak benar-benar tahu tentang siapa nabimu. Kita nggak benar-benar tahu seberapa tinggi derajat nabi kita. Andai semua dari kita tahu seberapa tinggi derajat nabi kita Muhammad SAW, hari ini semua yang hadir, ada apapun di rumahnya bakal dikeluarin, yang penting bisa bikin maulid Nabi di rumahnya. Ini kalau tahu kedudukan Nabi. Kita bakal mati-matian. Biar bagaimana caranya kita mau bikin sesuatu menyambut kelahiran Nabi, karena nggak ada rasa syukur yang bisa mewakili rasa syukurnya kita punya Nabi, melainkan kita bikin maulid dengan mengungkapkan rasa terima kasih karena Allah telah berikan kepada kita junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama pada berkata apa? Andai kata saya harus mengeluarkan seluruh hartaku untuk apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, untuk bikin maulid Nabi, saya bakal habisi semua harta, yang penting terselenggara maulid Nabi. Terselenggara maulid Nabi. Itu kata siapa? Kata seorang tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasan aja tahu cara syukur punya Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau ingetin sama ibu-ibu semua, kita punya Nabi Muhammad, nabinya mau dijadiin apa? Kalau kita mau jadiin Nabi sang penuntun, maka beruntunglah kita karena kita punya Nabi yang menuntun kita paling cepat jalan menuju surga. Kalau kita mau jadiin Nabi Muhammad sang pemberi syafaat, maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling besar memberi syafaat kepada umatnya. Kalau kita mau jadiin Nabi Muhammad sang yang mengangkat segala kesulitan dalam hidup kita, tidak ada yang paling ampuh dalam mengangkat kesulitan melebihi Nabi Muhammad SAW. Ibu mau jadiin Nabi sebagai siapa? Ibu mau jadiin Nabi sebagai sosok manusia yang paling menyenangkan hati kita semua, maka Nabi Muhammad yang paling menyenangkan hati kita semua. Mau menjadi Nabi siapa? Dulu ada seorang ulama namanya Sardah. Azan? Suara azan? Kedengeran atau enggak? Karena kalau saya dengarnya remang-remang. Ibu-ibu kedengeran apa enggak? Kalau ibu dengar benar, saya stop nih ceramahnya. Dengar? Kedengaran nggak? Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Kita jawab aja pakai doa azan langsung ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatan 'aliyatan rafi'ah وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي
Rabbi ighfirli wa liwalidayya Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Imam As-Sakhawi di dalam salah satu kitabnya Ad-Daw'ul Lami' judulnya, beliau mengutip di situ ada kisah seorang Sardah bin Muqbil. Sardah ini dulu punya haters. Ibu tahu haters? Orang yang benci sama dia. Walaupun hal matanya dia ditusuk sampai tercungkillah keluar matanya, busuk matanya, sampai berobat ke sana sini nggak sembuh-sembuh nih matanya nggak sembuh-sembuh. Bahkan sampai dikatakan maaf dari matanya ini keluar aroma bau busuk. Orang kalau duduk sebelah dia tuh bisa nyium, matanya nih rusak, matanya dibusuk. Tapi dengan zamannya dia dulu, zamannya Sardah ini, itu di abad ke-9 ya. Karena ini ceritanya dari abad ke-9. Beliau ini bukannya kedokteran ini belum canggih kayak sekarang gitu ya. Dengan kondisi matanya yang sakit begitu, ala kulli hal dia pergi ke sana sini mau cari orang yang buat ngobatin matanya, tapi satu pun nggak ada yang bisa nyembuhin mata dia. Ya namanya penyakit infeksi, luka, makin lama makin busuklah dia, makin rusak matanya, makin bau, makin infeksi dan seterusnya, sampai akhirnya mentok-mentok dia pergi ziarah ke makam Nabi Muhammad. Ya ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di sana dia tawassul. Dia mohon-mohon melalui wasilah Nabi Muhammad agar Allah menyembuhkan matanya. Dia memohon melalui wasilah Nabi Muhammad agar Allah memberikan kesembuhan untuk matanya. Doa dan saking khusyuknya berdoa, mimpilah dia. Dalam mimpinya Nabi Muhammad datang. Ya Pak, ini matanya cuma diusap kok. Kita ingat kisahnya Qatadah. Waktu matanya Sayyidina Qatadah itu keluar di dalam salah satu peperangan, matanya tercungkil, datang ke Nabi Muhammad dengan membawa matanya yang udah keluar. Ini parah lagi nih, matanya keluar tercungkil sama Nabi, diambil dimasukin lagi. Katanya Qatadah, itu mata saya yang pernah keluar, berarti kan saraf-sarafnya pernah putus ya. Mata saya yang pernah keluar sama Nabi dimasukin lagi, justru mata yang paling terang daripada mata saya yang sebelahnya yang gak pernah sama sekali kena luka apa-apa. Tapi justru mata yang pernah keluar dipegang sama Nabi, dimasukin langsung sama Nabi ke tempatnya, ini mata yang sampai saya tua tapi selalu terang dipandang berkat daripada sentuhan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Qatadah di zamannya Nabi. Apa orang setelah zamannya Nabi nggak bisa dapetin seperti itu? Ini dia. Sardah mimpi Nabi Muhammad datang dalam mimpinya, ngusap mata dia yang sakit. Bukan apa-apain, mimpi diusap. Bayang, mimpi doang, matanya diusap. Terkejut Sardah bangun dari tidurnya, ternyata dia dapetin matanya yang tadinya keluar, matanya yang tadinya bau, matanya yang tadinya benanah, matanya yang tadinya sakit, tiba-tiba matanya jauh lebih baik daripada sebelum matanya sakit. Itu mimpi Nabi dong. Sama Nabi diusap, bangun-bangun matanya beneran sembuh.
Dari yang tadinya sakit berkat diusap sama Nabi, matanya sehat, lebih sehat dari sedia kala sebelumnya. Ini berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita lihat, ini sardah jadiin Nabi Muhammad wasilah buat apa? Ngangkat penyakitnya. Berapa banyak bu diantara kita yang sakit? Berapa banyak diantara kita yang mungkin merasakan sakit-sakit? Mau kemana kita? Minta kesembuhan, yang datangin sakit Allah, yang bisa nyembuhin juga Allah. Tapi kita ini punya Rasulullah. Rasulullah ini selalu jadi apa? Pintu kita untuk sampai ke Allah lebih cepat daripada pintu yang lain-lainnya. Jadi kalau sakit, yang pengen jadiin Rasulullah sebagai jembatannya untuk menjemput kesembuhan, pakai pintunya Rasulullah. Lewat pintunya Rasulullah, minta Rasulullah dengan kebesaran dan keagungan kedudukannya di sisi Allah, beliau bisa nyembuhin setiap yang sakit di antara kita semua. Kalau Nabi Isa bisa membuat orang buta menjadi bisa kembali melihat, orang yang terkena kusta bisa kembali sehat, dan orang terkena berbagai macam penyakit, katanya Nabi Isa bisa nyembuhin sakit itu semua. Apalah lagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru soal nyembuhin penyakit, apalagi urusan masalah kita, apalagi urusan hidup kita, Bu. Apalagi urusan dan lain sebagainya yang menyangkut permasalahan dari jalan hidup kita. Nabi Muhammad ada buat kita. Tinggal sekarang kita mau jadiin Nabi yang nuntun, atau kita mau jadiin diri kita punya Nabi tapi kita diamin begitu aja. Makanya duduk di maulid, tiap kali dengar kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minta ya Allah, jangan jadiin kisah ini cuma kedengaran di telinga, tetapi jadiin kisah ini benar-benar masuk ke dalam hati. Biar apa? Biar semua yang masuk ke dalam hati semakin numbuhin rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga seperti yang Habib Ali sampaikan, banal hubbu fi wastil fuadi manazila. Nih, cinta di dalam hati saya ini terbangun, di tengah-tengah lubuk hati saya dibangun. Bangun apa? Bangun rumah cinta. Habib Ali sebegitu cintanya sama Nabi aja masih kasih kita perumpamaan, untuk punya cinta perlu dibangunkan di dalam hati kita. Cinta bukan cuma diucap, cinta bukan cuma ngomong, cinta bukan cuma karena air mata, tapi cinta itu perlu ada bukti nyata. Dan di antara bukti nyata dari sebuah cinta yang kita hidupkan di dalam hati adalah bagaimana kita dalam hidup ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Bu, pulang maulid saya cuma mau ngingetin sedikit aja, hubungan kita sama sunnah Nabi gimana? Kalau sama yang wajib kan kayaknya kebangetan. Kalau udah sampai di maulidan, duduk di maulidan sama wajib masih ketinggalan, aduh kayaknya malu banget. Sama wajib masih keteteran, aduh kayaknya malu banget. Sama sholat masih keteteran, aduh kayaknya malu banget. Sama aurat masih kebuka, ya Allah rasanya malu banget. Tapi kita mau tanya sama hati kita, hubungan kita sama sunnah bagaimana? Sunnah-sunnah Nabi pada hidup kita ini sudah sejauh mana kita terapkan? Maka ada seorang ulama kasih kita nasihat. Nasihatnya apa? Hai kalian, jadilah kalian semua seorang wanita yang besok kalau Nabi Muhammad jumpa sama kita,
Nabi Muhammad dengan bangganya berkata, dialah wanita yang menghidupkan sunnahku di saat semua wanita-wanita merusak sunnah-sunnahku. Dialah wanita yang menghidupkan syariatku di tengah wanita lain meninggalkan syariatku. Dialah wanita yang mendekatkan perintahku di saat wanita-wanita lain melanggar perintahku. Tidak inginkah kita menjadi wanita yang dibanggakan Nabi itu? Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, wanita solehah, suatu ketika pernah keluar dari rumahnya. Tiba-tiba ngelihat ada orang lagi bakar kambing guling. Kambing guling lagi dibakar. Sayyidah Rabi'ah ngelihat, jatuh pingsan. Sampai orang-orang semuanya kebingungan, ada apa? Dikira Sayyidah Rabi'ah lagi kurang sehat. Dibopong, dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah diupayakan untuk beliau sadar. Begitu Sayyidah Rabi'ah sadar, orang-orang tanya, apa yang membuat dirimu jatuh pingsan wahai Rabi'ah? Sayyidah Rabi'ah menjawab, barusan tadi aku berjalan melihat ada seekor kambing guling yang sedang dibakar. Kata Sayyidah Rabi'ah, lalu aku teringat bagaimana nasibnya orang-orang nanti jika Allah siksa di dalam api neraka. Apa yang bikin Sayyidah Rabi'ah kepikiran? Kata Sayyidah Rabi'ah, saat aku melihat kambing guling dibakar, aku lihat kambing guling itu dibakar, kambingnya sudah disembelih. Kambing yang sudah disembelih gak ngerasain rasa sakit lagi. Dibakar dia kondisinya udah mati. Dibakar dia kondisinya udah gak ngerasain apa-apa. Kata Sayyidah Rabi'ah, tapi aku memikirkan nasibku jika sampai masuk ke dalam neraka. Karena Allah tidak menyiksa orang di dalam sana kecuali orang tersebut dalam keadaan hidup. Hidup. Kalau kambing dibakar, kambingnya mati. Tapi kalau kita na'udzubillah dibakar, kitanya hidup, kata Sayyidah Rabi'ah. Dan aku gak bisa ngebayangin betapa sakitnya rasa dan betapa pedihnya siksa Allah jika sampai aku merasakan itu semua. Sayyidah Rabi'ah takut sama api. Sayyidah Rabi'ah mikirin api neraka yang sebelum wafatnya khatam 8.000 khataman. Kita setahun khatam berapa? Kalau dalam 1 tahun kita khatamnya 1 kali aja, berarti umur kita 80, mungkin kita baru 80 kali khataman. Sayyidah Rabi'ah katanya rekor tuh perempuan 8.000 lebih menghatamkan Quran sebelum wafatnya. Di mana? Di dalam kuburan yang dia gali sendiri untuk dirinya. Sayyidah Rabi'ah bikin kuburan, kuburannya dia dudukin, dia ngaji sebelum dia dikebumikan di dalam sini. Berapa kali dia ngaji? 8.000. Takut sama api neraka. Waktu orang tanya, hai Rabi'ah, ngapain kamu sampai segini-gininya ibadah? Kalau sholat malam sampai ratusan kali rakaat, ngapain sampai sebegininya? Jawaban Sayyidah Rabi'ah sederhana, tapi nyentuhnya ke dalam hati. Aku cuman ingin besok di akhirat menjadi salah seorang wanita yang dibanggakan Nabi Muhammad. Mau jadi seorang perempuan yang dibanggain Nabi Muhammad. Yuk, kita semua juga perempuan. Kita mau jadi perempuan seperti apa, pilihannya ada sama kita. Kalau kita mau jadi perempuan yang bisa nyenangin Nabi Muhammad, beruntunglah kita.
Kalau kita bisa jadi perempuan yang bisa banggain Nabi Muhammad, beruntunglah kita. Tapi kalau kita bisa jadi perempuan yang dibanggain Nabi Muhammad, maka itu puncak keberuntungan kita semua. Dibanggain Nabi Muhammad di tengah umat. Lihat, ini perempuan yang hidupin sunnah di tengah umat lainnya mematikan sunnah. Ini perempuan yang menghidupkan syariat di tengah perempuan lainnya merusak-rusak syariat. Ini perempuan yang taat di tengah banyaknya perempuan yang tidak mengerjakan taat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita perempuan-perempuan tersebut yang dibanggain Nabi Muhammad di depan umat-umat lainnya. Ya Allah, mulia betul kalau sampai kita semua bisa belajar sedikit demi sedikit tentang Nabi Muhammad, bisa belajar sedikit demi sedikit tentang akhlak Nabi Muhammad, belajar lagi sedikit demi sedikit tentang sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, sampai lambat laun hidup kita akhlak Nabi Muhammad, sampai lambat laun perbuatan kita semua diiringi sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan cabut nyawa kita ini ya Allah, sebelum kita bisa menjadi pengikut setianya Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan ambil nyawa ini sebelum kita bisa betul-betul menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan ambil nyawa ini sebelum kita bisa menjadi wanita yang dibanggakan Nabi Muhammad. Ya Allah, bila memang ajal datang mau menjemput kita semua, maka jemput kita dengan keadaan sedang membanggakan Nabi Muhammad. Ambil nyawa kita dalam keadaan Nabi Muhammad bangga melihat kita sebagai seorang wanita dari umatnya, bangga melihat amal perbuatan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, sungguh itu cita-cita yang begitu mulia. Maka mudah-mudahan salah seorang di antara kita, bahkan semua yang hadir di antara kita, ya Allah, tidak ada yang pulang dari tempat ini melainkan kita sudah menjadi umatnya yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, umatnya yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, amal kita jauh dari Sayyidah Rabi'ah, amal kita jauh dari wanita-wanita salihah, tapi ya Allah, kita mau jadi mereka, kita mau ikutin jejak mereka, kita mau jadi perempuan yang mencintai Nabi Muhammad dengan segenap jiwa dan raga kita. Maka ya Allah, tumbuhkan di dalam hati kita semua rasa cinta kepada Nabi Muhammad, cinta yang diiringi dengan perbuatan, cinta yang diiringi dengan ucapan, cinta yang diiringi dengan akhlak yang sesuai dengan cerminan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, bila ajal datang menjemput, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami semua husnul khatimah, wafatkan kami di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bila datang mahsyar, maka kumpulkan kami di bawah bendera Nabi Muhammad. Ya Allah, bila datangnya hari kiamat, maka jadikan kami orang-orang yang ada di barisan Nabi Muhammad. Ya Allah, bila datang waktunya kami dihisab, jadikan Nabi Muhammad yang mendampingi kami semua. Ya Allah, bila datang waktunya kami melintasi jembatan sirat, lintasi sirat dengan Nabi Muhammad yang menuntun kami semua. Ya Allah, bila datang waktunya kami Kau perkenankan menginjak surga, maka jadikan surga kami surga yang ada Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua, ampuni kesalahan-kesalahan kami semua, ampuni kotoran-kotoran hati kami semua, ampuni kesalahan-kesalahan lisan kami semua. Ya Allah, bila ada rasa cinta di dalam hati walau hanya seberat biji sawi, maka jadikan cinta ini cinta yang membuat kami semua layak berdampingan dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, bila memang cinta ini ada di dalam hati kami, maka tuntun kami semua menjadi pribadi yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan karena dosa-dosa
kami, Kau halangi kami untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan karena kotoran hati kami Kau halangi kami untuk ada di surga Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan karena dosa-dosa dalam diri ini Kau jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Maka sungguh ya Allah, jika kami tak berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka kami orang yang paling rugi di atas dunia ini ya Allah. Ya Allah, bila kami tidak jumpa dengan Nabi Muhammad, maka kami adalah orang yang paling hancur di akhirat nanti ya Allah. Maka ya Allah, di dunia ini kami memohon kepadamu, jangan jadikan kami orang yang celaka itu ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu, jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu, jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, dosa-dosa hati kami ya Allah, dosa mata kami ya Allah, dosa telinga kami ya Allah, dosa lisan kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, anugerahkan kami syafaatnya ya Allah, anugerahkan kami semua syafaatnya ya Allah, anugerahkan kami semua syafaatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami semua kebanggaan Nabi Muhammad, jadikan kami semua kebanggaan Sayyidah Khadijah, jadikan kami semua kebanggaan Sayyidah Fatimah, jadikan kami semua orang-orang yang meladani budi pekerti mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, majlis ini dibina oleh seorang wanita yang di hatinya punya cinta kepadamu ya Allah. Aku bersaksi sungguh dia pasti di sana menjadi orang yang Kau banggakan di sana ya Allah. Seorang wanita yang Kau banggakan, karenanya hari ini kita kumpul di sini semua ya Allah. Alirkan pahala untuk mereka ya Allah, alirkan pahalanya untuk dia ya Allah, alirkan pahalanya yang berlipat ganda untuk dia ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan semua pahala yang hadir di sini Kau hantarkan juga untuk arwah orang tua kami ya Allah, arwah ahli keluarga kami ya Allah, arwah mereka yang telah berpulang ke rahmat-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka semua ya Allah, dan jadikan kami anak yang berbakti untuk mereka ya Allah. Dan anak keturunan kami ya Allah, jaga mereka, lindungi mereka, pelihara mereka ya Allah. Jadikan mereka semua kebanggaan kami di dunia dan kebanggaan-Mu di akhirat, dan kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا يا رب جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk pendiri daripada Majelis Ta'lim Az-Zahra Syarifah Azizah Al-Jufri binti Hasan Al-Jufri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, luaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Anaknya, putrinya yang melanjutkan dari perjuangannya ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan futuhul munuh wassalahil jasad gal baru. Majlis taklim yang mudah-mudahan jadi majlis taklim yang penuh barakah, majlis taklim yang penuh kemanfaatan, majlis taklim yang penuh dengan kebaikan, dan menjadi amal jariah untuk beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sa'ilin. Terima kasih Ibu semua untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.